Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya khatib di sini, berkumpulnya kita di sini di hari yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang laki-laki, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah, yang mana inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya mengingatkan adalah kemuliaan dan juga bermanfaat kepada orang-orang yang mukmin. Ketika kita berkumpul di sini untuk sholat Jumat berjamaah, berkumpul di sini untuk saling mengingatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan, keimanan, keteguhan, kepercayaan yang ada di dalam hati kita ini sangat mudah untuk naik dan juga turun dalam kondisi apapun. Bisa saja yang paginya kita bersemangat, sorenya kita sudah lelah lagi. Bisa saja ada yang paginya kita lelah, masuk menjelang siang kita mulai bersemangat. Begitulah kondisi hati kita. Begitu juga kondisi ketakwaan kita. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ketika hari akhir datang, keimanan cepat sekali berbalik. Ada yang paginya beriman, sorenya sudah murtad. Ada yang sorenya beriman, besok paginya sudah murtad lagi. Wal-iyazubillah. Oleh sebab itu, momen khutbah Jumat ini adalah momen untuk kita saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling mengokohkan agar keimanan kita bisa terus terjaga. Bahwasanya keimanan dikatakan oleh para ulama yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan berkurang apabila kita sering lalai terhadap perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu kita syukuri adalah bisanya kita berkumpul di sini, kelegaan hati kita untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hati kita ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Apapun kegiatannya, apapun amalannya, kegiatan sebermakna apapun, sehebat apapun, apabila hati kita berat menjalankan hal tersebut, maka sirnalah sudah kenikmatan, sirnalah sudah rasa indah yang kita jalani dalam hal-hal tersebut. Apabila kita sekolah, apabila kita bekerja, apabila kita datang ke tempat ibadah, lalu menunaikan amalan-amalan tersebut, menunaikan kegiatan tersebut, tapi di dalam hati kita merasa berat, sungguh kenikmatan dari kegiatan-kegiatan, dari amalan-amalan yang kita jalani akan terasa kosong begitu saja. Jadi ketika kita dalam menunaikan sebuah kewajiban, menunaikan sebuah ibadah, menunaikan sebuah kegiatan, menjalani sebuah keseharian, namun hati kita diberikan keringanan, hati kita diberikan semangat, hati kita memiliki bara api untuk menjalani hari-hari tersebut, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang sudah sepatutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tak lupa
kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam momen harian kita, di dalam momen bangun tidur sampai tidur lagi, kita sudah sepatutnya mencontoh kepribadian beliau, yang mana kita mengaku bahwa kita adalah pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seberapa banyak yang kita ikuti dari kehidupan beliau. Sehari-hari seringkali kita mencari motivasi, mencari tauladan. Akan tetapi ketika ditanya kita ini umatnya siapa, maka kita sering menjawab kalau kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita melihat lagi ke dalam diri kita, sebenarnya berapa banyak sih apa yang sudah kita ikuti dari kehidupan beliau? Kalau benar-benar kita menjadikan beliau sosok yang kita tauladani, maka sudah sepatutnya kita membaca, mengkaji, dan melihat lebih dalam, lebih jauh bagaimana sesungguhnya sosok kehidupan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momen hari ini yang mana kita sudah melewati Idul Kurban, Idul Adha yang luar biasa, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Baik itu bagi orang-orang yang berkurban, shahibul kurban, ataupun yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, ataupun kita yang menjalani hari-hari seperti biasa, kita bisa melihat bahwasanya momen Idul Kurban ini sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Hewan kurban yang sudah disembelih itu tidak akan pernah mencapai kedudukannya, atau tidak pernah sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai daging-dagingnya, darahnya tidak sampai. Kita mengorbankan suatu hal dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sampai secara fisik, tidak akan sampai dagingnya, tidak akan sampai darahnya. Akan tetapi apa yang sampai di situ? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita berinteraksi kepada orang lain, kepada sosok manusia, kemudian kita ingin mendapatkan kepercayaan orang tersebut, kita ingin mendapatkan ketulusan hati, menunjukkan ketulusan hati kepada orang tersebut, maka sebanyak apapun barang yang kita bawa, sebanyak apapun uang yang kita berikan, sejauh apapun usaha kita, bukan itu yang dicari. Maka yang kita cari adalah ketulusan yang bisa sampai kepada orang tersebut. Begitu juga ketika kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebesar apa, seindah apa kurban yang kita berikan, bukan daging sapi yang luar biasa, bukan daging kambing yang luar biasa, bukan berkali-kali kurban, bukan. Semua itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apabila nilai yang sesungguhnya dari hati kita tidak ikut terpenuhi. Bahwa Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, amalan itu bisa menjadi kecil apabila niatnya salah. Meskipun amalan tersebut sangatlah besar, kita berhaji, kita melakukan ibadah ke tanah suci, kita berkorban di tempat kita masing-masing, itu adalah amalan yang luar biasa sebenarnya. Akan tetapi amalan tersebut akan menjadi sia-sia ketika niat kita salah sedikit saja. Kita menjadi riya, kita ingin dipandang luar biasa oleh orang lain, maka niat itulah yang akan sampai. Mungkin kita akan mendapat julukan-julukan orang yang hebat, orang yang soleh, akan tetapi wal iyazubillah di mata Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan sirna, akan hilang begitu saja. Begitu juga dengan amalan yang kecil, akan menjadi besar ketika kita ikhlas, tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukan ujian yang mudah.
Terkadang kita sering rendah diri, kita sering merasa rendah ketika kita melakukan amalan-amalan kecil, dan waliyazubillah kita meremehkan amalan-amalan kecil tersebut sehingga mengatakan, ya saya tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan amalan-amalan hebat seperti orang lain. Mungkin ibadah saya ini tidak bernilai di sisi Allah. Waliyazubillah. Tidak seperti itu. Maka yakinlah sekecil apapun amalan yang kita lakukan, tapi dengan kepenuhan, dengan maksimal. Terkadang ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa menyanggupkan kita untuk melakukan amalan besar. Maka amalan besar bagi kita mungkin dilihat kecil oleh orang lain. Sehingga amalan tadi ketika kita lakukan dengan penuh ketulusan, dengan hati yang penuh, itu akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah amalan apapun yang kita kerjakan mulai hari ini, amalan yang sudah berlalu pun, mari kita ikhlaskan, kita tuluskan. Apa yang sudah kita berikan, yang sudah kita kurbankan, yang sudah kita sedekahkan, jangan dipendam di dalam hati, jangan menjadi hitung-hitungan. Kalau kita selalu menghitung itu, mengingat-ingat di dalam hati kita, waliyazubillah, sampai menimbulkan penyakit-penyakit hati seperti riya, maka amalan tersebut akan tersendat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika apa yang sudah kita kurbankan, apa yang sudah kita sedekahkan, suatu hari kita mendapatkan keikhlasan dari hal tersebut, maka amalan itu akan terbang melesat sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Maka kurban yang mungkin sudah kita lakukan tahun ini, tahun lalu, 2 tahun sebelumnya, baru bisa mendapatkan efeknya, baru bisa mendapatkan hasilnya ketika keikhlasan yang ada di dalam hati kita itu lahir di hari ini. Entah besok atau lusa atau entah kapan, yang akan mengetahui adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya momen Idul Kurban ini menjadi pengingat yang luar biasa kepada kita. Baik itu dari sisi sosial, baik itu dari sisi pribadi, kita berusaha untuk berkurban. Yang mana kurban sendiri, kalau kita melihat kurban itu dari kata-kata koruba atau korb, yang artinya dekat, maka apa yang kita kurbankan itu adalah sesuatu yang dekat kepada kita. Kalau kita mengorbankan sesuatu yang jauh, maka kita tidak akan merasa kehilangan, kita tidak akan merasa kepemilikan. Tapi ketika kita mengorbankan harta kita yang kita belikan kepada hewan-hewan kurban tersebut, maka itu akan terasa di dalam hati kita. Begitu juga tujuan dari kurban sendiri adalah taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dekat kepada kita, kita berikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila tidak ada kedekatan di dalam hati kita dan tujuannya bukan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi niat dari kurban kita itu sudah salah. Akan tetapi apa yang sudah berlalu, maka kita ikhlaskan hari ini, insyaallah pahalanya tersebut, ganjarannya tersebut tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan momen kurban ini sebagai momen yang sia-sia, tapi jadikan agar momen ini menjadi hikmah-hikmah yang luar biasa di antara kita. Barakallahu li wa lakum wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam momen kurban ini kita sering sekali mendengar kisah tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim.
Akan tetapi ketika kita memandang bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, itu sebenarnya sangat langka di era sekarang. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya semalam aku bermimpi untuk menyembelihmu." Lalu Nabi Ismail bertanya, hanya bertanya saja, "Mimpi itu datang dari siapa?" Lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya mimpi itu datang dari Allah karena sudah 3 kali datang. Maka tanpa ragu sama sekali Nabi Ismail langsung menjalankan perintahnya. Maka apabila itu perintah dari Allah, maka lakukanlah. Padahal orang yang mendapatkan perintah ini sangat berat hatinya, tapi Nabi Ismail tidak, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada era sekarang seringkali orang-orang yang bisa kita percayai adalah orang-orang yang sangat sedikit. Ketika kita melihat siapa yang mengatakan ini, kok tidak ada buktinya, tidak ada fotonya, tidak ada dalihnya, tidak ada referensinya. Sulit sekali di era sekarang kita untuk mempercayai perkataan orang lain. Kenapa? Waliyazubillah, di era-era sekarang itu banyak sekali orang yang dengan mudahnya menghilangkan kepercayaan dari orang lain. Jadi kurban ini bukan hanya momen yang sepele. Coba kita lihat di dalam diri kita. Apakah orang lain bisa sepenuhnya mempercayai apa yang kita katakan ketika tidak ada buktinya? Apakah kita bisa mempercayai orang lain yang ada di sekitar kita ketika kita tidak ada buktinya? Dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika kembali dari Isra Mi'raj, siapa yang percaya? Tidak ada yang percaya. Ketika menceritakan kepada orang-orang yang ada sekitarnya, selalu mengatakan, oh kalau zaman sekarang mungkin dibilang, wah Nabi Muhammad halu, Nabi Muhammad ini mimpi saja, mungkin semalam hanya berkhayal. Tapi ada satu orang, ketika yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad, maka dia orang terdepan yang mengatakan bahwa saya percaya 100% tanpa keraguan. Siapa? Beliau adalah baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya kepercayaan yang luar biasa itu muncul karena prinsip, karena keyakinan, karena keimanan yang luar biasa pula. Oleh sebab itu di era sekarang di mana banyak sekali kepercayaan hampir punah, marilah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, menjadi orang-orang yang bisa memegang janji-janji kita, menjadi orang yang bisa memegang kepercayaan orang lain kepada kita. Sehingga apabila kepercayaan itu bisa tumbuh di antara kita, masyarakat kita pun akan menjadi masyarakat yang saling mempercayai dalam hal-hal kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وخاصة في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخاصة في سومطرة وفي كل بلاد في هذه إندونيسيا يا ربنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة